maka kita tidak bisa 100% kayak percaya atau mencocok. Nah itu menurutku kayak kurang tersaring dan aku kurang nyaman, risih juga sih asli. Jangan-jangan di aplikasi ini ada orang yang nyusup. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama aku Amirotan Mutia. Di video kali ini aku akan bahas tentang 4 kekurangan dari aplikasi The Asian Parents versi Amirotan Mutia. Sahabat kalian yang penasaran seperti apa sih kekurangannya menurut aku, tonton video ini sampai habis ya. Jadi layaknya dari aplikasi ini yang dia tawarkan sebagai aplikasi pemantau kehamilan atau perkembangan bayi. Nah, menurut aku lagi-lagi karena aplikasi ini mungkin dibuatnya berdasarkan data atau penelitian yang lebih umum, maka kita tidak bisa 100% kayak percaya atau mencocokkan bahwa apa yang terjadi di diri kita itu juga sama seperti apa yang dimunculkan di aplikasi ini ya. Kayak terlalu canggih mungkin ya kalau sampai apa yang terjadi di dalam janin kita terus langsung muncul nih pantauannya di HP kita, udah kayak nyambung aja antara rahim sama HP kita gitu kan. Jadi ya itu tadi, karena aku sendiri ngalamin teman-teman ya, jadi perkembangan janin aku itu beda banget sama yang ada di pantauan aplikasi ini. Jadi waktu itu berat badannya tuh beda, kayak umur sekian, kalau di aplikasi itu harusnya tuh misal udah 2 kilo, ternyata janin aku tuh belum sampai 2 kilo. Dan kayaknya kita harus kayak lebih nggak menuntut supaya apa yang terjadi di diri kita atau yang kita alami itu harus sama persis seperti apa yang ada di aplikasi itu, kayaknya enggak juga. Jadi itu menurut aku sebagai kekurangan, karena aku sendiri sempat ngerasa tertuntut untuk harusnya berarti kalau di aplikasi ini harusnya umur sekian udah sekian loh berat badannya, berarti aku kurang nih kayak gitu. Aku sempat merasa kayak ketakutan gitu. Nah menurutku itu sebagai kayak kekurangan, karena ya itu tadi, aplikasi ini kan nggak sehebat atau nggak secanggih yang mana kita tahu ya. Masa iya sih langsung kayak sama gitu loh antara perkembangan yang ada di dalam rahim kita setiap harinya berkembang sama yang ada di aplikasi buatan manusia, kan kayak mustahil gitu loh. Kecuali kalau USG itu kan kayak sekali pantau memang muncul hasilnya sama seperti apa yang ada di dalam rahim kita, itu beda banget. Jadi kayaknya ini sebagai kekurangan, kita harus hati-hati teman-teman. Kita lanjut ke kekurangan yang kedua. Nah, kekurangan yang kedua ini di sini adalah untuk kita pengen ada aplikasi atau kita pengen mendapatkan fitur lengkap dari sebuah aplikasi, kita harus berbayar. Nah, salah satu dari fitur yang ada di aplikasi ini itu tuh juga kayak gitu teman-teman. Kita tuh harus berbayar gitu loh. Kita harus berlangganan supaya kita itu dapat fitur yang lengkap dari aplikasi ini. Dan menurutku ini sebagai kekurangan juga sih, karena kayak menyayangkan gitu loh, aplikasi ini ternyata harus berbayar supaya kita harus dapetin fitur lengkapnya. Tapi nggak apa-apa sih, kayak mungkin ada beberapa yang nggak apa-apa lah kalau emang harus berbayar gitu. Tapi kalau menurutku, aku kayak lebih menyayangkan aja gitu. Maka untuk poin ini aku masukkan ke dalam kekurangan. Kita lanjut ke kekurangan yang ketiga. Nah, di kekurangan yang ketiga ini aku akan bahas tentang adanya iklan. Lagi-lagi aku menyayangkan di aplikasi ini adanya iklan gitu loh. Jadi gimana ya? Jadi kayak kurang pas gitu loh ketika kita lagi lihat media nih, video kayak gitu, di dalamnya video tentang kehamilan ternyata ada iklannya. Kemudian kita baca artikel ada iklannya. Kita baca tentang informasi pantauan kehamilannya, kemudian tengah-tengahnya ada iklannya. Jadi kurang nyaman teman-teman. Jadi gimana ya? Ini pokoknya menurutku ini kekurangan banget sih. Tapi ya gimana lagi, namanya juga aplikasi, kita gak bayar untuk gunainnya. Mungkin ya penghasilannya si pembuat aplikasi ini ya dari iklan tersebut gitu. Jadi ya kalau menurut aku sayang aja sih, jadi kayak nggak nyaman gitu. Ya udah nggak apa-apa ya, kita lanjut ke kekurangan yang terakhir, yang keempat, yaitu tidak ada batasannya di forum komunitasnya. Jadi aku tuh sempat kayak nggak nyaman gitu loh teman-teman di forum komunitas, karena kayak sempet aku lihat itu beberapa nggak tahu ya,
ya jelas mungkin ibu-ibu ya, ibu hamil ataupun apa itu, mereka tuh cerita tuh terlalu vulgar gitu loh, bahkan sampai ke rumah tangganya mereka tuh cerita curhat itu tuh sampai vulgar banget kayak gitu, nggak ada batasannya. Dan menurutku itu kayak nggak baik untuk diceritakan di halayak umum gitu loh. Mungkin bisa jadi bahkan menurutku itu aib, kenapa harus diceritakan, bahkan ada yang posting foto atau video gitu. Nah itu menurutku kayak kurang tersaring, dan aku kurang nyaman, risih juga sih aslinya. Bahkan aku tuh sempat berpikir jangan-jangan di aplikasi ini ada orang yang nyusup gitu loh. Orang yang nyusup itu adalah bukan dari kalangan ibu-ibu hamil, tapi melainkan siapa tahu aja kan, di masa sekarang ini kan banyak banget yang kelainan gitu loh teman-teman. Mohon maaf ya aku harus sampein gitu, ini kayak kekhawatiranku aja gitu. Jadi kayak mungkin bisa jadi jangan-jangan di sini ada laki-laki yang mereka senang sama ibu hamil terus mereka nyusup ya. Naudzubillah ya, ini kayak pikiran kotorku atau pikiran khawatir banget gitu loh, karena nggak ada batasan sampai mereka tuh kayak menceritakan terlalu vulgar gitu, sampai aku ngira jangan-jangan ini yang cerita bukan perempuan gitu loh, yang nulis cerita atau yang posting video, posting gambar gitu loh. Kayak takut banget aku. Tapi ya udahlah, aku menghindari itu. Jadi aku tuh jarang banget buka fitur komunitas kayak gitu, kecuali kayak aku referensi aja, cuma pengen baca-baca terus lagi gabut gitu pengen baca-baca. Tapi kalau ada yang kayak gitu bisa aku langsung skip kayak gitu teman-teman, karena aku khawatir banget dan aku takut. Nah jadi itu tadi 4 kekurangan dari aplikasi The Asian Parents menurut aku. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa bersyukur hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.